Ya baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Justina Kristanti itu dari kelas 12 IPS 6. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah saya yang berjudul Dampak Pembelajaran Online Terhadap Semangat Belajar Siswa SMA Karigina Pacis Bejawa. Yang pertama-tama diawali dengan kata pengantar. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas makalah ini. Adapun tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk memenuhi syarat untuk bisa mengikuti ujian. Selain itu juga makalah yang saya buat ini bertujuan untuk menambah wawasan saya dan bagi teman-teman dan bagi para pembaca juga. Dalam menyusun makalah ini juga saya menyadari bahwa karya tulis ini masih jauh lebih dari kesempurnaan karena pengalaman penulisan saya sangat terbatas. Oleh karena itu, kritik dan saran dari semua pihak saya harapkan demi terciptanya karya tulis yang lebih baik lagi untuk ke depan. Bab 1, pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Kita telah ketahui bersama bahwa di tahun 2020, dunia kita diguncangkan dengan munculnya virus misterius yang lebih dikenal dengan COVID-19. Awal munculnya virus ini di kota Wuhan, Cina. Virus ini menular dengan sangat cepat dan dapat merenggut nyawa seseorang jika sudah terinfeksi. Jika belum mendapatkan penanganan secepatnya dari tenaga medis, penyebaran virus ini sangat berdampak pada dunia pendidikan. Karena untuk menghindarkan penyebaran virus hampir ke semua negara, termasuk negara Indonesia, dalam kurun waktu beberapa bulan saja penyebaran virus ini sangat berdampak pada dunia pendidikan. Oleh karena itu, untuk menghindari penyebaran virus yang mematikan ini, pemerintah pendidikan memutuskan untuk menghentikan proses belajar mengajar di sekolah dan digantikan dengan proses belajar secara online di rumah masing-masing. Oleh karena itu, semua sekolah di Indonesia terpaksa harus ditutup sementara waktu. Sambil menunggu negara kita virus sudah punah, salah satunya adalah lembaga SMA Karigina Pacis Bejawa. Berlangsung sejak pertengahan Maret 2020. Proses belajar digunakan dengan menggunakan beberapa aplikasi seperti Google Classroom atau GCR, Edmodo, dan Zoom, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Pembelajaran online yang dilaksanakan oleh para guru dan murid tidak sejauh berbeda dengan proses belajar mengajar secara tatap muka di sekolah. Berbagai materi, kuis maupun tugas-tugas selalu diberikan oleh para guru kepada siswa setiap harinya. Dalam keadaan seperti ini seakan memberi tantangan tersendiri bagi siswa-siswi. Oleh karena itu, proses pembelajaran online pasti ada pula dampak yang ditimbulkan, baik itu dampak positif ataupun dampak negatif dalam diri setiap individu. 2. Identifikasi masalah. A. Menghakimi diri sendiri. B. Penyakit paling utama adalah malas. C. Benci sama mata pelajaran tertentu. D. Belajar tidak konsisten. E. Dampak positif dan negatif. Yang ketiga, pembatasan masalah. A. Semangat belajar tidak konsisten. B. Dampak negatif dan positif dari pembelajaran online bagi siswa SMA Karigina Pacis Bejawa. Yang keempat, rumusan masalah. A. Faktor apa saja yang menyebabkan sehingga semangat belajar tidak konsisten? B. Faktor negatif dan positif dari pembelajaran online. Dan yang kelima, tujuan pembelajaran. A. Untuk mengetahui cara meningkatkan semangat belajar siswa. Dan yang keenam, manfaat penelitian. Yang pertama, bagi siswa-siswi SMA Karigina Pacis Bejawa. Yang kedua, bagi komunitas SMA Karigina Pacis Bejawa. Bab 2, kajian pustaka. Yang pertama, kerangka teoritis. A. Pembelajaran online. Pengertian menurut para ahli. Pembelajaran online adalah sistem pembelajaran terbesar dengan menggunakan perangkat pedagogik yang dimungkinkan melalui internet dan teknologi berbasis jaringan untuk memanfaatkan pembentukan proses belajar dan pengetahuan melalui aksi dan interaksi. B. Jenis-jenis pembelajaran online. Sumber internet. A.
web-based learning, di mana model pembelajaran ini tidak memerlukan tatap muka antara pengajar dan peserta didik. B. Web-based learning, di mana memudahkan antara pembelajar tatap muka dengan online. C. Web-based learning, yaitu memanfaatkan internet. C. Semangat belajar sumber internet. Yang pertama, memberikan kemudahan dan mengakses berbagai informasi. Yang kedua, penggunaan internet, di mana di dalam proses pembelajaran sebagai sumber belajar, bahkan dengan internet siswa sangat terbantu, apalagi pada saat-saat membanding. Bab 3, metode penelitian. Yang pertama, subjek dan objek SMA Karegina Pacis Bejawa dan siswa. 2. Metode pengumpulan data. Metode yang saya gunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah ini adalah metode pengamatan dan studi pustaka. Yang ketiga, alat penelitian, HP atau handphone. Yang keempat, metode analisis data. Data yang saya ambil selama ini berasal dari berbagai sumber refleksi seperti internet. Bab 4, penelitian dan pembahasan. Yang pertama, hasil penelitian. Dari hasil pengamatan yang dilakukan selama ini, memang pembelajaran online selama ini sangat berdampak pada proses pembelajaran setiap masing-masing orang, semangat belajar yang meningkat dan ada pula yang menurun. Yang kedua, pembahasan. Berhubungan dengan masa pandemi COVID-19 ini yang belum kita ketahui kapan berakhirnya, maka dari situlah tak bisa lagi pungkiri jika pembelajaran online akan terus berlangsung, dan ini kita akan membahas beberapa hal, yaitu A. Faktor yang menyebabkan sehingga semangat belajar tidak konsisten, di mana pandemi COVID-19 ini dalam diri setiap anak tentu muncul yang namanya perubahan, terlebih berkaitan dengan proses pembelajaran, karena pembelajaran secara online semangat belajar kita menurun. Yang seharusnya kita tingkatkan terus menurun, sifat malas akan semakin bekerja lelah di dalam diri masing-masing anak. B. Dampak positif. Dampak positif dan negatif dari pembelajaran online bagi siswa SMA Karegina Pacis Bejawa. A. Dampak positif. Pembelajaran online ini dapat membawa dampak positif seperti bagaimana cara berpikir siswa untuk lebih dewasa, bagaimana memaknai arti perjuangan untuk mencapai masa depan yang lebih baik, dan pada kesempatan ini yang lebih baik, dan pada kesempatan ini pula anak ditantang untuk mampu memahami nilai diterapkan oleh lembaga SMA Karegina Pacis Bejawa, yakni kejujuran, disiplin, kerja keras, kerjasama, dan tanggung jawab kita masing-masing. B. Dampak negatif. Selain dampak positif, ada pula dampak negatif yang ditimbulkan seperti malas untuk membaca materi, mengerjakan tugas-tugas kuis. Hal ini dirasakan banyak siswa yang tidak memahami materi yang diberikan oleh bapak, ibu guru, terlebih cakaran dan beberapa materi pembelajaran lainnya, sehingga muncul rasa jenuh. Bab 5, kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulan. Jadi, dampak yang ditimbulkan dari pembelajaran online terhadap semangat belajar siswa SMA Karegina Pacis Bejawa yaitu kecenderungan anak dalam beradaptasi atau menyesuaikan diri dalam menghadapi dunia yang sedang dilandai musibah penyebaran virus corona. Mengatasi masalah-masalah di atas artinya kita sudah punya persepsi dan cara pandang yang tepat dalam memandang proses belajar. Seharusnya kita tahu bahwa belajar itu adalah sebuah kegiatan yang harus dilakukan para pelajar, dan seharusnya tidak perlu dibenci, dan motivasi belajarnya agar semakin meningkat, dan kita tinggal mengatasi suatu masalah terkait dalam proses belajar, itu masalah kehidupan. Dan kita harus tetap disiplin dalam setiap hari, dan situasi dalam diri setiap orang tentu punya makna pendidikan bagi dirinya sendiri, sehingga nyaman mau berjuang, terus berjuang.
Yang kedua, saran. Diharapkan dalam situasi yang kurang bersahabat seperti ini, Lembaga SMA Karegina Pacis Bejawa setiap menjadi lembaga yang sangat dicintai oleh dan dikagumi oleh masyarakat luas sana, dan menjadikan lembaga ini seperti contoh dan teladan ataupun sebagai contoh untuk sekolah-sekolah lainnya. Untuk para guru tetap semangat dalam mendidik dan membimbing kami dengan rendah hati, cinta kasih, dan ketulusan. Sekian dan terima kasih.